Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik hidup rukun bersama Pendeta J.H. Halopo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Topik kita adalah hidup rukun. Dan itu menjadi dambaan bagi kita, terutama di Indonesia. Apalagi ada beberapa forum dibuka. Contoh, forum kerukunan umat beragama. Sehingga satu dengan yang lain, walaupun agamanya berbeda, tetapi diharapkan untuk hidup di dalam kerukunan. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang kerukunan? Manusia adalah sebagai makhluk sosial, sekaligus juga adalah sebagai makhluk religius. Sebagai makhluk sosial, dia butuh dan punya keinginan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Sekaligus juga bahwa dia sebagai makhluk religius, dia juga punya kepribadian yang sangat unik, yang ingin juga mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang lain. Nah, ketika kita menjadi ada benturan-benturan untuk menjadi hidup rukun secara utuh, karena terkadang ada yang tidak mendapat pengakuan dari sepihak, sehingga dia merasa tereliminir. Akibat-akibat yang seperti ini akan mengadakan benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita yakin dan kita juga percaya bahwa sebagai makhluk sosial, kita yakini bahwa kita memang butuh sesama, kita butuh saudara, dan kita butuh juga untuk bisa berkembang dengan yang lain. Alangkah baiknya dan alangkah indah jika kita memiliki saudara, termasuk dengan keinginan untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Karena kalau kita hanya yang satu budaya, yang satu juga selera, saya kira kita sangat punya wawasan yang sangat sempit. Tapi dengan berbagai aneka ragam daripada kebinekaan ini, saya kira itu akan menjadi sangat indah dan begitu sangat luar biasa. Kalau saya boleh katakan, dengan perbedaan-bedaan ini sebenarnya, ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Oke Pak, jadi kalau boleh saya katakan, kebinekaan Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan di dalam kerukunan inilah sebetulnya tersirat kebinekaan Tunggal Ika itu. Pertanyaannya begini Pak, banyak di antara atau di tengah-tengah kita ini yang menonjolkan diri, yang egonya lebih tinggi sehingga tidak menganggap yang lain. Nah, ini kira-kira gimana menurut pandangan Bapak ini sehingga egonya bisa diangkat hingga kerukunan ataupun kebersamaan itu ada terjadi di antaranya? Menurut saya, sifat ego adalah positif ketika ini dikembangkan secara positif juga. Tapi terkadang sifat ego ketika ini menjadi diskriminatif, maka ini yang terkadang tidak tepat. Maka ada satu ilustrasi seorang di penjara dengan seekor semut. Ceritanya seperti ini Pak. Ada seorang yang dipidana dan dia divonis 10 tahun di penjara. Tahun ke-10 di dalam penjara, dia sangat susah karena dia akan keluar dari penjara. Di tengah malam, dia sangat takut. Apa yang harus dia lakukan ketika dia keluar dari penjara? Maka ketika pada malam itu, dia melihat bahwa ada seekor semut yang melintas dari dekatnya. Dia menangkap, dia memelihara semut ini, dan ketika makan, dia menyisakan sebutir nasi untuk mau dimakan oleh semut ini. Ketika dia mengamati semut ini, ada lagi semut yang lain. Maka ketika ada semut yang lain, ketika semut ini saling berhadapan, mereka saling menundukkan kepala dan artinya saling memberi hormat. Dia sangat tertegun.
saya di penjara masih bisa melihat dan belajar daripada kebaikan daripada semut. Maka memang selama 10 tahun di penjara dan di tahun terakhir ini saya baru mengalami pelajaran yang sangat luar biasa. Dan menurut saya ini adalah suatu keajaiban karena Tuhan memperkenankan dan mengizinkan saya untuk belajar dari semut. Terkadang ini juga adalah menjadi pengalaman yang sangat unik bagi kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan sebenarnya kita boleh untuk hidup bersama. Jangan kita harapkan harus di penjara dulu baru ada pelajaran. Ini saya kira adalah proses pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk bisa saling menghargai. Jika seekor semut bisa saling menghargai, apalagi kita makhluk yang sangat mulia, ini juga harus kita hargai bahwa kita punya nilai yang sangat plus-plus di hadapan sesama kita. Itu ceritanya. Luar biasa Pak ya. Jadi orang belajar juga kepada binatang secara khusus, kepada semut. Baik, pemirsa Batam TV di rumah, itu tadi bagaimana supaya hidup rukun dengan kebersamaan satu dengan yang lain, sebagaimana seorang yang mencontoh terhadap hidupnya semut yang senantiasa punya kebersamaan. Terima kasih, selamat malam. Batam TV, Jembatan Hati.